Sentimen positifnya adalah, berupa, mulai dilonggarkannya, lockdown ataupun kalau di Indonesia PSBB ya, di beberapa negara di belahan dunia, terutama negara Amerika, kemudian di Eropa, dan ada kemungkinan juga di Indonesia, di Jakarta ya. Meskipun sebenarnya, pertambahan itu masih belum dikatakan sudah mulai turun, tapi paling tidak ini memberikan sentimen, positif bagi pasar, di samping juga stimulus-stimulus ekonomi di negara-negara dunia seperti Amerika, Jerman, Eropa ya, yang sudah mulai digelontorkan untuk membantu perekonomian ataupun pemulihan pasar bagi negara-negara yang terdampak COVID yang seperti sekarang ini. Nah ini semuanya memberikan pengaruh positif. Di samping juga pergerakan Dow Jones nampaknya sangat-sangat bagus, di mana kalau kita lihat kenaikannya cukup sustain dan sudah mengalami retracement ataupun kembali ke posisi 61,8% sebagai level psikologis. Di bursa kita juga pada pekan ini sudah mulai terjadi penembusan seperti itu yang mengindikasikan bahwa sudah mulai kembalinya investor-investor foreign terutama dan kemudian diikuti oleh investor domestik yang ikut memburu saham-saham yang di beberapa sektor yang relatif murah seperti keuangan, consumer, infrastructure, dan lain-lainnya. Akankah ini terus berlanjut Pak Fendi? Karena kita sudah melihat bahwa optimisme asing hari ini cukup meramaikan pasar kita di mana ada net foreign buy sebesar 538 miliar rupiah dengan rentan mingguan ini kalau kita lihat secara kumulatif sudah di 3,41 triliun. Ini apakah masih bisa bertahan paling tidak hingga akhir pekan esok hari atau bahkan ada kemungkinan akan terus berlanjut hingga pekan depan? Ya, kalau kita lihat dari sisi strukturnya ataupun dari posisi secara teknikal maupun secara fundamental tadi banyak penyokongnya, nampaknya kemungkinan besar bahwa indeks itu akan tetap melaju ya untuk meningkat dan menguji level 5.000 bahkan di atas 5.000. Dan kalau kita melihat bahwa proyeksi saya bahwa indeks berpeluang besar sebenarnya untuk menuju ke level 5.600 sampai di 6.000-an di sepanjang sisa tahun ini. Dan di ketiga bulan ke depan mungkin akan lebih menuju pada level 5.600. Namun kalau kita melihat bahwa ada gap ya sebenarnya di 5.030 sampai dengan 5.100. Mungkin pada saat-saat awal pekan ini akan mencoba menguji ke level 5.100 terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat bahwa nampaknya sudah mulai cukup sustain ya. Meskipun koreksi-koreksi akan tetap terjadi karena memang pasar itu kan juga masih dalam posisi yang belum terlalu kuat atau belum strong enough ya, masih fragile. Namun demikian arahnya kalau kita melihat nampaknya indeks itu terus membentuk posisi terendah terbaru terus-menerus dan saat ini posisi terendahnya pada kisaran 4.850-an.